kita menggunakan Linux dan MySQL. Lalu lanjut kita langsung buka VMware. Nah, ini sudah ada. Kita start VMware kita. Oke, kita tunggu. Oke, yang kita masukkan root 123. Sini kita cek dulu IP. Oke, di sini yang paling pertama itu kalau kita belum ini setting, kita setting interface dulu. Salah ketik. Salah ketik tar. Ini salah ketik nih. Interface. Nah, kalian pasti nanti menunya kayak gini, auto LO InVC. Nah, ini belum ada auto YNS IPC YNS init DCP. Nanti kalian tambahin auto YNS 33 IPC YNS. Ininya tergantung ya, YNS-nya tergantung adapter. Lalu init dan ininya secara DHCP karena kita akan menginstal dulu sebuah folder atau ininya buat alat konfigurasinya. Jadi kita Ctrl X. Ini udah pasti ini. Sudah ini nanti kalian udah ubah, kalian udah nambahin ini command from ini, nanti kalian sistem ctl sistem ctl restart networking. Nanti kalian ini kali itu server nih. Ntar tunggu sampai ngerestart. Nah, lalu nanti kalian IPA, kalian cek nah IP-nya apakah sudah keubah atau belum. Nih, sudah ini kalian langsung konfigurasi saja. Jadi pertama itu apt update, kalian update direktorinya. Oke, tunggu. Sesudah diupdate, nah ini sistem update to temp. Sesudah diupdate, kalian akan install dulu DHCP server, bisa bebas kalian. Saya menggunakan DHCP server. Nah, ya. Kita menggunakan only. Nah, di sini file karena kita belum konfigurasinya. Kalau sudah kita konfigurasi di DHCP servernya nanti akan running atau nyala. Sudah ini kita akan install lagi yang namanya itu open SSH server. Lanjut, di sini kita install lagi yang namanya bin 9 ya. Di sini saya akan melakukan konfigurasinya menggunakan Linux. Jadi tidak menggunakan Apache. Kalian kalau menggunakan bisa dua nih. Di sini ada dua cara untuk ini. Kalian bisa menginstal yang namanya Apache, ya Apache 2. Nah, kalian bisa menginstal ini. Kalau enggak, kalian bisa menginstal ini. Nah, kalian bisa menginstal Linux. Nah, terus masukin ininya PHP. Kita menggunakan PHP /fpm
php slash mesh sorry MySQL, lalu mari ya ada slash server ya. Nah, di sini kita ngedownload directory PHP. Nah, PHP-nya kita nanti menginstal PHP-nya. Ini nanti jenis PHP-nya di sini adalah PHP 8.4. 8.4. Lalu MariaDB-nya ada yang client, Comimplog, lalu library-nya ada galeri, UX, Libation aja. Masih banyak yang lain. Ini kita tunggu sampai ke install. Oke, saya sedikit kasih info. Kenapa kita mendownload MySQL? MySQL itu kita artikannya kita membuat database. Soalnya kita akan membuat website buat contohnya buat login gitu. Jadi nanti ada orang yang masuk ke website kita, nanti website itu kan kita buat server nih, servernya itu web server. Nah, di web server itu nanti kita masuk ada sistemnya database server. Nanti database server nanti akan kebaca ke Linux kita. Contoh kita mau ngecek siapa aja yang siapa aja yang masuk ke website kita yang udah login, yang udah mencoba login dan lain-lain, bisa kecek. Nanti ada username, password. Atau nanti ada yang mau buat baru, bisa ada pop up di bawahnya itu kalian daftar atau buat akun baru untuk membuat login biar bisa login ke website kita, ke website saya. Kenapa saya menggunakan Ginix? Ginix ini sangat enak buat PHP. PHP itu bukan kayak PHP putusin, ini bukan. PHP ini kayak tools, itu suatu tools yang buat ngoding. Oke, sudah ini kita ke interface. Lalu ini static, lalu address 92.168.35.1 netmax 255.255.255. Ctrl X ya, enter. Lalu kita restart. Sudah ini kita restart. Nah, kalau ada yang error kayak gini, ini tanyanya kita salah ketik. Ini saya kasih contoh doang sih, salah ketik doang. Harusnya kan 255. Nah, di sini ada jangan salah sampai salah ketik. Ya, 255. Track ya, enter. Lalu kita restart lagi bisa. Tapi ya sudah berubah. Lalu kita ke nano /etc /default /gsc dhcp server. Nah, kita setting interface di sini. Interface ya. Ketiga. Ya, enter. Lalu sudah ini kita akan buka dhcp/dhcpd.com. Nah, di sini ini direct, ini buka. Oke, sudah ini set max-nya. Pastikan set max ini yang paling belakangnya itu pastikan 0 karena
IP yang tidak boleh nabrak, atau pastikan IP yang 0. Netmax itu pastikan 0. Lalu subnet max. Kalau netmax itu 0 sesuai yang kita setting tadi, kan kita itu dari interface kita tadi men-setting address, menambahkan address, lalu menambahkan netmax. Nah, netmax itu tadi saya menambahkan 255 titik kosong itu /24. Nah, jadi kita sesuaikan dari netmaxnya. Dan kenapa di set netmaxnya 0, kenapa enggak sama kayak address? Karena si IP-nya biar tidak nabrak ke IP yang utama. Lalu 92.168.35 titik kita dari 2 sorry dari 2 sampai 92.168.35 titik 40 aja. 40, lalu itu range-nya dari 2 sampai 40. Lalu ini 8.8.8.8. Lalu untuk IP root-nya ini pastikan sesuai IP address. Soalnya IP root itu nyambung ke IP utama. Kalau subnet mask. Nah, option brokerage-nya kita setting buat si klien masuk ke kitanya. Ya, langsung nggak ketemu IP utama, jadi ketemu dulu IP yang ininya dulu, yang kita buat lah. Oke, ini udah ini benar. Lalu kontrol nah ada sedikit ini, kalian pasti bertanya-tanya kenapa 255, kenapa nggak kayak 40 ya atau yang tadi. Karena kita menggunakan yang namanya netmax. Ya, netmax kita netmaxnya itu /24. Alhasil /24 menghasilkan IP paling belakangnya itu adalah 255. Jadi kita menggunakan broadcast-nya adalah 192.168.35.255 sesuai netmax kalau broadcast. Kalau option root itu adalah sesuai IP address. Oke, Ctrl X, Y, enter. Lalu sistem CTL, restart, ISC, DHCP, server. Lalu kita cek status, tadi kan valid nih, kita cek statusnya. Nah, running kan. Lalu kita ke nano /etc /sshd nya ini config. Nah, ini di SSH kita buka port. Nah, portnya bisa kita ubah karena kita sebagai admin di 969. Lalu di SSH cuma buka 2 saja, yang port sama permission root login. Nah, permission root loginnya kita ini hapus sampai profit. Kita ininya mengganti yes, ketikkan yes, Ctrl X, Y, enter. Sistem CTL restart, ketik restart SSH. Lalu status enter, running. Sudah ini kita akan langsung saja ke putih untuk mengodingnya. Kita soundin lagi. Nah, lalu di sini bisa restart GUES atau enggak sudo reboot. Bisa 2 cara, tergantung kalian. Untuk web server ini ada 2 cara, saya udah kasih tahu, bisa Apache, bisa Linux, tapi lebih fleksibelnya Linux. Kita masukin passwordnya, lihat IP masih sama. Lalu di sini kita akan aktifin dulu si namanya itu Linux-nya atau si servernya. Sistem CTL start Linux. Lalu ini sudah Linux, kita aktifin juga.
yang namanya tadi kan kita udah PHP. Nah, PHP-nya kita aktifin. PHP sesuai yang kita install 4 fpm. Nah, ini salah nih. Kenapa salah? Karena tidak sesuai yang kita install. Cara ngeceknya gimana? Kita cukup php spasi slash v. Yang kita install adalah php 8 atau php nah, jadi kita ini tadi ada salah. PHP-nya ada yang salah. Oh ya ini. Nah, ada yang salah. Ini untuk cara ngecek PHP kita yang udah install apa, jenis series berapa. Lalu ini kita hapus. Kita nyalain lagi yang namanya Mario DB. Maria DB. Kita bisa lihat. Oke, sudah di start. Lanjut, kita buat yang namanya pertama itu kita buat yang namanya database. Jadi kita cukup MySQL. Nah, di sini MySQL saya sudah buat database-nya di sini. Codingan saya MySQL. Nah, ini sudah saya buat. Tetapi ini sudah saya buat, tidak bisa di copy paste di sini. Caranya dari sini tidak bisa copy paste. Jadi kita caranya menggunakan alat tool yang bisa copy paste itunya. Jadi kita ke kontrol panel dulu. Ke properties, ke instance nya kan oke. Close, lalu disable, enable, status, detail. Oke, sudah dapat IP. Lanjut ke SSH nya, kita menggunakan putih, kita ketik putih. Nah, ini putih. Lanjut masukkan IP yang kita 192.168.35. Ini masukkan IP utamanya. Lalu portnya 969. Lalu open, accept. Nah, di sini pasti kita bisa. Jadi kita masuk ke dan masukin. Nah, tadi kan di sini kita sudah ini. Jadi kita coba di sini MySQL. Nah, database-nya Mario non. Kita cukup masukkan teks yang saya buat. Bebas ya ini. Kalian mau pakai database atau enggak juga bebas kalian. Ke sini. Lalu enter. Kenapa langsung keluar? Karena kita tadi ngetiknya ada exit. Kalau contoh kita masuk ke MySQL, kita ketik di sini exit. Hasil nanti dia akan bilang bye itu sampai jumpa. Gitu kalau kita ketik exit. Lanjut kita ke set gini support PHP-nya. Cukup kita ketik nano /etc /ginix. Bisa ketik ginix slash sites available slash default ada apa
Lalu di sini kita akan cari. Nah, di sini kan masih indeks HTML. Nah, kita ubah nih yang namanya indeks HTML-nya menjadi PHP. Jadi indeks HTML-nya kita ubah nih HTML jadi PHP. Lanjut indeks HTML ini juga HTM jadi HTML. Langsung ininya jadi HTM. Indeks HTM. Nah, ini HTM. Lanjut yang paling bawah kita cari. Nah, ini logshot. Nah, kita cukup cari bagian logshot ini. Logshot PHP. Cari. Lanjut. Di sini lokal ininya kita buka. Nah, kita sudah ada juga from buat ininya. Nih. Nah, kita cukup copy ininya. Ctrl C. Ini kita tab. Sorry. Maksudnya. Sorry. Nah, ini kita jauhin. Kita tab. Nah, ininya kita kananin. Nah, ini juga bisa tab lagi. Nah, ini kita tambahin ini. Nah, sorry ini ya ke copy ini. Saya kagak usah ini. Ini malah ada dua. Sorry. Salah nih. Nah, harusnya gini. So, Ctrl X ya, enter. Lalu sistem ctl restart Linux. Ini yang 2 kali, sorry. Ini varian. Nah, lalu kita buat koneksi database-nya. Jadi cukup nano atau kayak gini. Cukup ke cd, ini ke menu etc. Bukan etc. var slash www 3 kali, lalu html. Salah ketik html ini. Sorry, ini pantas. Nah, ini bisa gini. Ini udah indeks gini satu ambian. Kalau Apache itu indeks HTML, jadi bukan gini. Jadi kita cukup ke nano. Kita buat nano, kita buat directory baru. Slash gak usah aja nih. Nano koneksi PHP. Enter. Nah, sini kita tambahin juga script kita. Script kita pendek ini buat koneksinya. Nah, kita cukup
ini Ctrl X Y enter. Lalu buat registernya kita cukup, kan tadi sudah ini, jadi kita ubah ininya, kita buat koneksi. Nah, cara ngecek apakah udah ada ininya gimana? Nah, ls tuh sudah ada koneksi. Nah, jadi kita buat yang baru. Ini buat registrasinya cuman register titik php. Register, kita lanjutkan notepad kita lagi. Ini sudah ada juga koringannya. Sudah buat registernya ini menggunakan input, lalu ada loginnya. Nah, di sininya ada post, ada teks dan name user, dan ini password. Jadi nanti di sana itu di tampilan awalnya itu ada suatu teks, lalu ada tipenya itu, ada tipe teksnya itu ada user. Lalu untuk yang kedua itu ada password. Nah, ini password. Jadi kita masukkan nama user kita kalau sudah buatan password. Lalu kalau kita belum punya atau punya akun dari website kita sudah membuatkan namanya itu sistem daftar. Jadi buat akun baru. Cukup Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita buat login modder. Jadi cuman nano login titik php, enter. Lalu sudah ada juga, kita sudah nyiapin di notepad. Nanti kita ajarkan gimana cara punya notepad. Ininya masih banyak ya. Nah, Ctrl C. Oh, dia Ctrl X, ya enter. Lanjut kita buat dashboard. Kita sudah menciptakan dashboard. Jadi cuman masuk lagi ke nano. Lalu kita ketik di sini dashboard titik php. Bentar, kita juga sudah batas. Ini kalian harus menciptakan dari awal-awal, terinspirasi dari apa? Saya ini terinspirasi dari situs website untuk daftar, kayak daftar buat akun atau registrasi. Jadi saya tercipta dari ini. Dari sini ada Wisnu. Ctrl X, Y, enter. Lalu buat logout, saya sudah menciptakan cara kita buat logout atau cara keluar. Jadi kita nano ketik logout php di sistem logoutnya. Nah, lalu kita akses webnya, kita coba hari ini seperti kita coba HT. Nah, kita harus masukkan IP. Ini kegunaannya namanya DNS. Ini kita belum menggunakan DNS. Kita cara manual 35.1. Lalu login titik php.
Oke, lihat nih. Ya, network tuh. Sini bisa kita status this ke version masukkan IP kita 92 sorry ini 168.35.1 kita masukkan. Oke. Karena di sini kita belum belum merestart ininya. Sistem nggak usah ini juga bisa sih. Ini aja. Linux. Oh, ini salah yang ketik. Hari ini yang salah yang ketik. Nah, udah Linux. Itu sudah Linux. Itu sistem restart. Kita restart yang namanya itu PHP-nya juga PHP 8.4 fpm. Lanjut, kita hapus juga restart. Ini Maria Tip. Kita buka. Ini kayaknya IP-nya ini ada yang lag. Contoh contohnya kita JB nih, kita jual beli akun game. Nah, kita suka lupa nih, contohnya nama email atau passwordnya kita suka lupa, dan di sini kita bisa beri catatan. Contoh di sini kita mau Wisnu Peti kedua email gmail.com, lalu masukkan passwordnya 12345. Ini mengasal catatannya akun FF lah, jadi simpan. Nah, di sini kita cek kembali nih, total akun tersimpan 1. Data akunnya di sini ada nih, contoh Wisnu dashboard, dan ininya passwordnya ada, lalu catatannya akun FF. Bang, kalau nggak akun FF kayaknya bisa nggak? Nah, contohnya Peti aja, ini nggak Peti ini asal 3. Sininya kita contoh akun FF SG Reaper. Nih, tuh ada di sini catatannya. Ini website buat kalau kita pelupa. Ini ada dashboardnya, lalu aku ubah. Lalu untuk logout bisa di sini, atau untuk profil di sini ada user kamu adalah Wisnu. Ini bisa kita setting juga profilnya, nanti kita bisa ubah ke codingannya. Lalu kita logout tuh. Nah, ini tadi sudah kita menu ini, kita masuk ke menu buat akun. Di sini kita cukup Peti. Sini masukkan 1 2 3. Oke, selamat datang Peti, akun Anda berhasil dibuat. Kita masuk ke login. Lalu kita ketik di sini Peti. Lalu di sininya 1 2 3. Nah, Peti. Untuk data ininya tidak bisa jebol kayak ke orang lain, soalnya saya menggunakan
yang namanya itu hak akses datanya. Jadi cukup saya aja yang bisa melihat ini, soalnya saya yang ininya di sininya nih. Saya sudah membuat suatu datanya. Jadi si datanya cuman cukup buat si user yang sudah buat akun ini. Jadi cuman saya dan yang bisa melihat data-data saya, cuman saya saja, bukan orang lain. Contoh bisa dibobol nih, tidak bisa. Soalnya saya sudah menambahkan hak aksesnya. Seperti itu. Nah, ini sudah bisa. Kalau menambahkan kayak pakai nama domain bisa. Ini kita nano bukan nano, cd/etc/bin ls nano slash nano db titik forward, atau ini aja bisa yang paling gampang. Nah ini lalu ke notepad kita masih ada kalau nggak salah. Nah ini kita scriptnya masih ada, Ctrl C, ininya kita ubah jadi 35, lalu ini ubah jadi 35, nama lokalnya bisa kita ubah jadi Wisnu biar gak IP, kan ini kegunaannya namanya domain name server, ini kegunaan DNS, sangat menguntungkan. Wisnu oke, ini ada ini, Ctrl X ya, enter, lalu kita masuk ke ref, kita masuk ke notepad lagi, Ctrl C, cukup ubah ininya, tadi darinya Jaki jadi Wisnu, soalnya ini notepad saya, kita ubah jadi nama saya. Ctrl X ya, enter, lalu sudah forward, kita cek ada tuh nano named titik con titik lokal. Nah di sini kita buat data zonanya. Nah ini Ctrl C, data zonanya kita samain kayak yang DB reverse yang tadi itu, Wisnu titik ref, lalu IP nya kita yang dibalik kita jadi 35, lalu ini forwardnya itu cuman DB forwardnya itu Wisnu biar gampang diingat. Nah, Wisnu, lalu ininya nama lokalnya, lokal domainnya kita jadi Wisnu biar gampang diingat. Ctrl X ya, sistem restart bin 9, restart. Oke, lalu nano tc bisa saya ketik resolve resolve kita di sini ketik, kita masukkan namanya itu name server nano gak salah ketik ini.
ketik resolve. Nah, harus ini kita tambahkan ketik name server 92.168.35.1. Ya, enter. Lalu ns logout, masukkan nama domain kita lokal. Nah, sudah nama IP. Lalu kita coba di sini apakah bisa di sini. Bisa. Kalau di sini bisa, jadi kita coba Wisnu tik lokal. Nah, bisa diakses kan menggunakan DNS. Nah, ini DNS itu kegunaannya menerjemahkan nama IP ini. Nama IP yang sulit kita hafalkan, contoh 192.168. Kan nggak mungkin nih. Kita contoh pengen buka yang namanya YouTube. Gak mungkin kan kita cukup ngetik set IP-nya 192.168, gak mungkin kan. Jadi ini kegunaan DNS server itu adalah menerjemahkan IP menjadi name server. Contohnya YouTube, Google, termasuk juga Google. Kan gak mungkin kita mau masuk Google